Banyak yang bertanya-tanya akan apa itu kearifan lokal. Apakah perbedaan yang terdapat di dalam suatu masyarakat? Pandangan hidup apa yang diikuti mereka yang menjalani kehidupan yang berbeda dari kita? Mereka yang jauh dari kemodernan, mereka yang memiliki budaya yang dijunjung tinggi dan dihormati oleh mereka. Melalui Live-In ini, kami akan mencoba menjawab semua hal tersebut berdasarkan pengalaman, pandangan, perasaan yang kita alami dan rasakan. Live-In ini mengarahkan kami di salah satu desa yang menjadi salah satu desa yang begitu terkenal. Di saat kami sampai di Desa Rawabogo, kami disajikan prasmanan yang begitu nikmat sebagai ucapan selamat datang dari warga desa. Setelah itu, kami dipertemukan dengan warga yang akan menjaga dan menyediakan tempat singgah untuk kami selama 4 hari lamanya. Bahagia yang kami rasakan di hati diobati dengan pergi menjelajahi situasi alam pada desa ini. Bukit, pegunungan, sungai yang begitu indah. Akhirnya, pada pukul 6:30, kami bertemu dan mengobrol dengan mentor kami untuk mempersiapkan esok hari. Hari kedua, kami pergi ke suatu gunung yang berada di desa itu, Gunung Nagara Padang, yang memiliki makna yaitu suatu tempat yang luas dan terang. Secara utuh artinya, sebuah gunung yang mampu memberikan pencerahan atau cahaya kepada yang mengunjunginya atau masyarakat di sekitarnya. Berbagai batu di sana yang digunakan untuk mengajarkan budaya mereka, atau lebih tepatnya kepercayaan mereka, menjadi alasan mengapa gunung ini dapat memberikan pencerahan. Perjalanan kami hingga ke puncak gunung disambut dengan berbagai batu atau lokasi yang melambangkan perjalanan hidup manusia. Di antaranya terdapat batu lawang yang bermakna atau membuat seseorang yang memasukinya merasa terlahir kembali. Kursi gading yaitu tempat duduk untuk ratu atau raja, yaitu seseorang yang menguasai ilmu. Pakuan silih wangi yaitu menandakan bahwa harus baik, dikarenakan terdapat batu yang memiliki bentuk jempol yang seakan-akan digunakan sebagai tanda tangan di zaman dahulu. Dan terakhir, yaitu puncak manik. Walaupun bukan di puncak gunungnya persis, tetapi puncak manik melambangkan bahwa manusia itu hanya suatu hal yang kecil dibandingkan dengan alam di sekitarnya. Oleh karena itu, manusia harus taat kepada Sang Pencipta dan hidup berdampingan bersama alam itu sendiri. Hari ketiga, kami mempelajari kebudayaan khas dalam hal tarian, khususnya tari Badayak. Tari ini memiliki sejarah yang menarik, yang dimana tarian Badaya ini adalah untuk penyambutan. Jadi setiap ada penyambutan tuh raja atau kadang-kadang menak yang dikatakan menak waktu dulu, zaman dulu itu sering dilakukan atau dipentaskannya atau disambutnya oleh tari Badaya. Yang dimana tari Badaya di sini adalah penarinya para dayang-dayang. Tari dayang-dayang itu sambil menari juga sambil berpuasa di sana. Itu waktu dulu itu dikatakan tarian yang sakral, yang dimana sakral di sana adalah khusus untuk penyambutan para raja. Tarian Badayak mungkin identik dengan perempuan, namun ungkapan tersebut sangatlah naif. Baik perempuan maupun laki-laki dapat mempelajari dan menampilkan tari Badayak tersebut. Perempuan identik dengan gerakan yang lebih halus dan melantun daripada laki-laki yang harus terlihat tegas dan galak dalam setiap gerakannya dalam tari Badayak. Ya, untuk sekarang ini kadang-kadang udah punah ya, tapi tetap masih dipakai yaitu di dalam hajatan untuk perkawinan. Tapi mungkin Badaya yang tidak full, cuman hanya bentuk geraknya yang penting-pentingnya aja. Tadi diajarkan itu adalah bentuk-bentuk tarian Badaya yang memang tidak seaslinya. Setelah itu, kami mewawancarai salah satu warga untuk mengetahui lebih mengenai desa Rawabogo. Nama Bapak Ustadz Sastiwa, tinggal di Kampung Ciparigi, Desa Rawabogo. Kerjaannya kalau boleh tahu apa ya, Pak? Pekerjaannya tani. Pak, saya mau nanya nih Pak tentang suatu gunung yang terkenal kan Pak di sini, namanya Gunung Padang. Nah, Bapak kira-kira tahu menahu nggak Pak, Gunung Padang itu apa sih?
gitu Pak? Kalau itu mah yang mendetil, secara mendetil mah Bapak nggak tahu, cuma sepintas aja. Yang barang itu sebagian digunakan untuk para wisata, diantaranya keindahannya. Pak, ini pertanyaan dari saya nih Pak. Kira-kira menurut Bapak penting nggak sih Pak kalau misalkan anak-anak kayak kita itu mengenal budaya yang lebih dalam dari suatu daerah, khususnya daerah Rawabogo ini Pak, menurut Bapak? Penting itu mah, penting. Sebab pentingnya itu kan budaya Indonesia yang harus digali oleh anak-anak yang harus tahu. Terutama ada calung, terus pencaksilat, terus keliningan, terus jaipongan. Semua yang ada potensi di desa ini, terutama desa Rawabogo, ya harus dikembangkan itu. Pak, kira-kira pertanyaan terakhir, Bapak punya pesan nggak Pak yang ingin Bapak sampaikan kepada kita yang masih belajar mengenai budaya, kebudayaan dan kearifan lokal yang berbeda-beda itu? Ya pesan Bapak mah haruslah sebagai generasi anak muda Indonesia, terutama dari Santa Maria deh, SMA Santa Maria, gali lah budaya, segala apa yang ada di daerah itu harus digali. Kan yang mengurus negara ini ada kan. Begitulah hari ketiga kami di Rawabogo. Pada hari keempat, kami kembali ke sekolah kami. Desa Rawabogo dikenal sangat kental dengan kearifan lokalnya. Masyarakat di sana sangatlah peduli terhadap kearifan lokal desa yang dimiliki oleh mereka, sehingga desa tersebut memiliki nilai budaya yang sangat tinggi. Mulai dari kehidupan mereka sehari-hari, sampai berbagai tradisi yang masih dilaksanakan dan tentunya dilestarikan hingga saat ini. Kegiatan live-in membuat kami turut merasakan kearifan lokal desa tersebut. Desa Rawabogo mengajarkan banyak nilai positif bagi kami. Menghargai alam, bersyukur atas ciptaan Tuhan, selalu bersikap rendah hati, melestarikan suatu budaya hingga menjaga eratnya persaudaraan, dan yang paling penting adalah sadar bahwa kami adalah generasi selanjutnya yang harus menjaga dan mewarisi kebudayaan desa Rawabogo. Bukan untuk kepentingan semata-mata, tetapi demi melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia.